Al Muslimun TV. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa lahul ismul a'dzam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ibadallah, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazabbadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para jamaah salat tarawih wal isya rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala karunia sehingga kita bisa menghadiri salat tarawih yang ke-7 malam ini. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah tahu semua, melalui saum Ramadan ini menghendaki agar kita menjadi insan yang takwa. Allah menghendaki. Tapi sesungguhnya itu adalah kebutuhan kita. Takwa itu adalah kebutuhan kita. Mengapa takwa itu adalah kebutuhan kita? Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi, wa tazammad fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apabila kita menginginkan hidup selamat dunia dan akhirat, lancar di dunia dan akhirat, maka bekalnya adalah takwa. Jadi takwa ini adalah kebutuhan kita. Bahkan takwa itu bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi adalah solusi kehidupan. Allah menjanjikan kepada kita dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang dihadapinya. Setiap manusia pasti punya masalah. Allah menjanjikan bahwa setiap kalian punya masalah, Allah bersedia atau menjanjikan akan berikan jalan keluar apabila kita menjadi manusia yang bertakwa, apabila kita mau menjadi orang yang bertakwa. Bahkan selain itu, Allah juga menjanjikan di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bukan hanya akan berikan jalan keluar atas setiap masalah kita, bahkan Allah akan menjanjikan mempermudah setiap urusan kita. Hidup kita ini kan penuh dengan masalah, dengan urusan. Allah menjanjikan akan mempermudah, dan Allah akan menjanjikan persoalan kita diberikan jalan keluar di setiap masalah kita. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Dan barang siapa yang bermasalah dalam hal apapun, maka mintalah kepada Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dengan cara yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah kebutuhan kita. Meskipun Allah menghendaki, jadikanlah kalian orang yang bertakwa. Sesungguhnya takwa itu adalah kebutuhan kita. Para jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, orang takwa atau muttaqin itu gampangnya adalah orang yang beriman kepada Allah, berkarakter mulia dan beramal soleh. Jadi orang yang saumnya benar, yang saumnya berhasil itu paling tidak memiliki 3
kriteria. Yang pertama apa? Yang pertama, ketika seseorang ibadah ubudiyahnya kepada Allah menjadi lebih baik, maka ini adalah ciri-ciri orang yang semakin bertakwa. Yang kedua, ketika seseorang karakternya menjadi lebih baik, ketika seorang karakternya menjadi lebih mulia, akhlaknya lebih baik, maka itu adalah ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, ketika seseorang beramal soleh lebih banyak dibandingkan sebelum puasa, maka itu adalah ciri yang ketiga, bahwa orang tersebut adalah orang yang insya Allah puasanya berhasil menjadi muttaqin. Jadi saum atau puasanya adalah metode yang ditawarkan oleh Allah kepada kita untuk memperbaiki diri. Sebuah cara yang sangat canggih dari Allah kepada kita. Ini kalau kalian ingin menjadi orang yang muttaqin, caranya adalah dengan cara saum. Saum yang benar. Saum yang benar itu bagaimana? Yang dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama harus diawali dengan niat. Niat yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Saum tanpa niat memperbaiki diri itu akan tanpa arah. Maka jangan heran ketika kita menyaksikan orang yang berpuasa hanya menggugurkan kewajiban saja. Ketika seorang yang berpuasa hanya menggugurkan kewajiban sosial karena anak istrinya, tetangganya, mertuanya ikut berpuasa. Maka yang pertama adalah niat yang kuat untuk memperbaiki diri. Itu yang satu. Yang kedua, saum itu setelah dilandasi dengan nawa itu yang kuat. Saum itu adalah kombinasi dari dua ikhtiar. Yang pertama adalah pengendalian biologis. Yang kedua adalah pengendalian psikologis. Yang dimaksud dengan pengendalian biologis adalah menahan lapar, dahaga, dan syahwat di siang hari. Itu yang kita kenal sebagai puasanya orang awam. Namun ini harus dilengkapi dengan pengendalian psikologis. Pengendalian psikologis itu ada 3 komponen utama yang ada di sini. Yang pertama adalah pengendalian pikiran. Yang kedua pengendalian hati. Yang ketiga adalah pengendalian perilaku. Yang pertama pengendalian hati. Orang yang saum harus mengendalikan hatinya dari kekotoran, dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, dendam, sombong, dan berbagai penyakit hati lain yang akan menyebabkan puasanya rusak. Rasul mengatakan ala fil jasadi mudghah. Ida saluhat saluhal jasad kullu fa idza fasadat fasadal jasad kullu. Di dalam diri kita ada segumpal daging yang apabila dia baik maka perilaku orang tersebut baik. Ketika hatinya baik, ketika orang itu, ketika mudghah itu baik, maka perilaku yang dihasilkan, yang keluar dari orang tersebut baik adanya, bermanfaat, berguna untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tapi ketika hatinya kotor, maka perilakunya yang keluar destruktif, tidak bermanfaat untuk orang lain dan bersifat mendolimi. Maka kemudian pekerjaan pertama dari orang saum apabila ingin benar saumnya, yang pertama membersihkan hati dari kekotoran, harus menjaga. Dan ini dalam pekerjaan berat karena itu maka ada pengajian tersendiri yang namanya pengajian Qalbun Salim, ini dilakukan oleh Agim. Yang kedua, puasa yang benar adalah mengendalikan pikiran dari pikiran-pikiran negatif. Kita itu selalu digoda oleh pikiran negatif. Ketika menghadapi sesuatu, selalu aspek negatif yang kita kedepankan. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit, orang yang berpikir positif akan mengatakan, saya berterima kasih kepada Allah karena Allah membersihkan saya dari dosa-dosa. Ketika seorang berpikiran positif, maka penyakitnya akan menjadi lebih ringan, akan menjadi lebih baik. Ketika orang itu mengalami kecelakaan atau mengalami musibah yang lain, dia akan mengatakan,
Ketika berpikir positif, oh mungkin karena saya kurang sedekah, mungkin karena saya mendolimi orang lain maka saya mendapatkan balasan seperti dari Allah. Jadi pikiran positif itu harus dijaga, harus dipertahankan oleh orang yang saum. Apabila tidak, maka puasanya menjadi rusak. Dan yang ketiga, pengendalian yang ketiga dari perilaku adalah perilaku. Pengendalian perilaku. Pertama adalah perilaku mulut. Perilaku mulut. Betapa banyak orang masuk neraka dan kata Rasulullah banyak apa? Penyebab terbanyak dari orang masuk neraka adalah karena perilaku mulut. Jadi perilaku mulut ini ada dua. Yang pertama adalah apa yang diucapkan dan kedua apa yang dimakan. Ketika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk berupa caci maki, berupa ghibah, berupa fitnah, berupa dusta, berupa saksi palsu dan segala macam, maka puasanya akan rusak. Karena itu maka Allah mengatakan mayyada qaulaz zur, barang siapa yang tidak bisa menahan dari kalimat-kalimat zur atau kata-kata yang buruk, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Itu yang pertama tentang mulut. Yang kedua, aib dari mulut adalah ketika seseorang memakan makanan yang haram. Manusia atau kebanyakan kita mampu mencegah asupan makanan kita haram dari sifat, oh makanan mengandung babi kita tolak. Tapi betapa banyak yang filter kita tidak mampu mencegah makan makanan yang haram dari sisi perolehan. Ketika uang ini berasal dari uang suap, ketika uang ini uang korupsi, ketika ini uang dari menipu orang lain, kita tidak tahu. Tetapi makanan-makanan yang diperoleh dari seperti itu, ketika diberikan kepada anak-anak, maka yang lahir adalah anak-anak yang generasi rusak moralnya, generasi penjahat jalanan. Betapa banyak makin marak sekarang kita lihat. Itu tidak lepas dari banyaknya makanan-makanan haram yang masuk ke dalam perut anak-anak mereka. Jadi dua, sekarang ada perilaku yang ketiga adalah perilaku tangan. Tangan seperti fungsinya seperti mulut sekarang. Ketika seseorang dengan tangannya menebar fitnah, menggibah, menggunjing, mengadu domba, maka status hukumnya sama. Nah, para jamaah sekalian, tiga aspek ini atau tiga komponen ini yang harus kita jaga apabila kita ingin saum kita itu berhasil dan menghasilkan atau menyebabkan atau memungkinkan kita menjadi muttaqin, maka tiga komponen ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sifat syaitoniyah di dalam diri kita harus kita kendalikan dengan baik. Insya Allah di akhir puasa kita selama 1 bulan, karena muttaqin itu, karena takwa itu bukan merupakan hasil dari sebuah pekerjaan yang tiba-tiba, tetapi dia adalah proses pelatihan diri yang berkelanjutan. Maka insya Allah apabila kita jalankan selama 1 bulan penuh, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang muttaqin dan memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi persoalan hidup setahun ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.